Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang utusan Allah yang mendapat mukjizat tidak mempan dibakar api. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi ketika Nabi Ibrahim yang terus-menerus berdakwah mendapat hadangan dari Raja Namrud yang kejam. Raja Namrud yang kala itu mengaku sebagai Tuhan jelas merasa risau akan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Akibatnya, Raja Namrud menangkap Nabi Ibrahim dan menjeburkannya ke dalam kobaran api yang besar. Namun atas izin Allah, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang berkobar besar tersebut. Di balik kejadian tersebut, nyatanya ada beberapa spesies hewan yang terlibat. Hewan-hewan yang dimaksud adalah cicak, semut, dan juga burung. Di antara hewan-hewan itu ada yang berpihak kepada Nabi Ibrahim, ada juga yang berpihak kepada Raja Namrud. Semut misalnya, ia dengan susah payah berlari ke sana kemari membawa butiran air dengan mulutnya untuk memadamkan api yang mulai menyelimuti tubuh Nabi Ibrahim. Melihat usaha semut tersebut, seekor burung justru menyinyir dan meragukan apa yang dilakukan oleh semut. "Wahai semut, tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu akan mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu," kata si burung. "Memang benar, air ini tidak akan mampu memadamkan api itu. Tapi ini kulakukan paling tidak semua akan melihat bahwa aku berada di pihak yang mana," sahut si semut. Di sisi lain, cicak justru berusaha meniup api dan membesarkannya sehingga ia dengan gamblang berpihak kepada Raja Namrud. Apa yang dilakukan cicak itu dikatakan dalam sebuah hadis, dahulu cicaklah yang meniup dan membesarkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Atas tindakan tidak terpuji dari cicak tersebut, para ulama akibatnya menyatakan bahwa membunuh cicak hukumnya adalah sunnah. Selain karena tindakan cicak itu, hewan yang sering menempel di dinding dan langit-langit rumah tersebut juga dianggap merugikan karena membawa banyak bakteri berbahaya. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan ilat bahwa cicak tergolong hewan yang fasik karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak negatif dan termasuk hewan yang mengganggu. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan satu pukulan, dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan, pahalanya kurang dari itu, dan dalam 3 pukulan, pahalanya kurang dari itu." Hadis riwayat Muslim. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Ibnu Majah suatu ketika. Ibnu Majah bertanya, "Wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak itu?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak. Sesungguhnya Nabi SAW pernah memberitahu kami bahwa tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, tidak ada satupun binatang di bumi ini kecuali dia yang memadamkannya, kecuali cicak yang justru meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Astaghfirullahaladzim. Itulah kisah cicak yang meniup dan membesarkan api saat Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim adalah salah satu dari 5 nabi yang bergelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi umatnya. Nabi Ibrahim dilahirkan di Mesopotamia atau Irak kuno. Selain Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim juga disebut mempunyai gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Dalam kitab Naisohul Ibad disebutkan alasan mengapa Nabi Ibrahim
mendapat gelar kekasih Allah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim selalu menjalankan perintah Allah daripada perintah lainnya, seperti menyembelih Nabi Ismail dan digantikan oleh Allah dengan domba atau kambing. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu bertawakal dan berprasangka baik kepada Allah. Misalnya dalam hal tidak mendapatkan keturunan, Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan di usia yang sangat tua. Yang ketiga ialah Nabi Ibrahim selalu makan dengan tamu. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Ibrahim apabila tidak mendapatkan seorang yang menemaninya makan, maka Nabi Ibrahim mencari hingga disebutkan sampai 2 atau 5 km. Dan ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di langit ke-6 di langit yang kelima menjumpai Nabi Ibrahim dan berkata bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang paling mirip denganku. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.